Sosialisasi pelaksanaan P5. Tema: Suara Demokrasi. Tahap 1. Sosialisasi. Rincian kegiatan. 1. Salam pembuka. 2. Icebreaking. 3. Pemahaman tema P5. 4. Menyampaikan tujuan kegiatan. 5. Menyampaikan pertanyaan pemantik. 6. Sosialisasi terkait demokrasi dan sistem pemilihan umum di Indonesia. 7. Penayangan materi demokrasi, teori, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 8. Tanya jawab seputar materi demokrasi yang disajikan. Apa itu suara demokrasi? Suara demokrasi adalah salah satu tema P5 untuk menyuarakan hak-hak demokrasi, yaitu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Contoh penerapan tema suara demokrasi dalam P5 di sekolah. 1. Bermusyawarah untuk penataan tata tertib di sekolah, khususnya tata tertib di dalam kelas. 2. Bermusyawarah dalam penyusunan kelompok piket sekolah, kelompok dalam pelajaran, dan kepengurusan kelas. 3. Serta pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Tujuan kegiatan P5. 1. Berpartisipasi dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama melalui proses bertukar pikiran secara cermat, terbuka, dan mandiri. 2. Memahami konsep hak dan kewajiban serta implikasinya dalam demokrasi. 3. Memahami tata cara pemilihan yang demokratis, langsung, umum, bebas, dan rahasia. 4. Bertanggung jawab terhadap apa yang mereka suarakan dan ekspresikan, serta menganalisa dan mengevaluasi pemikiran dalam pengambilan keputusan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5, SMP Negeri 3 Langsa tahun ajaran 2024-2025. Tema: Suara Demokrasi. Isu: menyuarakan pendapat atau hak pilih. Topik: pemilihan Ketua OSIS SMP Negeri 3 Langsa. Waktu: 10 JP. Materi demokrasi. 1. Pengertian demokrasi. 2. Sejarah demokrasi. 3. Ciri-ciri demokrasi. 4. Tujuan demokrasi. 5. Contoh penerapan demokrasi. Arti demokrasi. Istilah demokrasi, demokrasi, berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos, kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi juga diartikan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Sejarah demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi. Sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari Barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Ada 4 perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. 2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. 3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru 1965 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, demokrasi disebut sebagai demokrasi Pancasila yang bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Demokrasi masa reformasi
1999 sampai sekarang. Demokrasi di masa reformasi pada dasarnya mengembalikan demokrasi pada jalurnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dengan berbagai penyempurnaan yang terus berproses. Siri-siri demokrasi. 1. Memiliki perwakilan rakyat. 2. Keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. 3. Menerapkan ciri konstitusional. 4. Menyelenggarakan pemilihan umum. 5. Terdapat sistem kepartaian. Tujuan demokrasi. 1. Kebebasan berpendapat. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. 3. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. 4. Membatasi kekuasaan pemerintahan. Contoh penerapan demokrasi di Indonesia. 1. Pemilihan umum presiden, wakil presiden, serta aparat daerah secara luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. 2. Partisipasi dalam pemerintahan lokal. 3. Kebebasan berbicara dan berkumpul. 4. Hak untuk mengajukan petisi. 5. Kerjasama dalam pengambilan keputusan. 6. Kegiatan kemasyarakatan.